Kita sama-sama tahu kalau perasaan adalah anugerah yang indah. Pemberian dari Sang Pencipta, perasaan apapun itu, termasuk juga rasa sayang. Wah, asli deh. Kalau berbincang tentang rasa sayang tuh bawaannya selalu menyenangkan ya. Kayak selalu bawa aura tersendiri gitu. Ya gimana enggak. Perasaan yang bermula dari rasa sayang bisa bertumbuh hingga bentuk rasa positif lainnya. Kayak jadi ada pembuktian gitu loh untuk kita bisa lebih baik, untuk bisa lebih mandiri. Bahkan mungkin jadi ngubah mindset kita untuk bisa terus memperbaiki diri dari versi yang sebelumnya. Ya, ke versi yang lebih baik tentunya. Tapi sayangnya gak semua orang bisa mengubah mindset itu dengan baik. Bahkan kalau misalkan banyak orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri, ada beberapa pasangan yang malah menuntut agar orang yang dia suka atau orang yang suka sama dia itu jadi orang lain. Itu pasti bakal menyakitkan banget ya. Kalau misalkan tadi kita ngomongin indahnya cinta itu jadi ngebuat kita bisa memperbaiki diri, bahkan jadi versi terbaik diri kita. Sayangnya kita gak bakal ngobrolin tentang itu. Sayangnya gak semua orang bisa ngertiin kita seutuhnya dan apa adanya. Bahkan gak sedikit yang tadi saya bilang, banyak yang berusaha untuk merubah dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan balas rasa. Mungkin sekian dulu dari prolognya. Gue pengen kita sama-sama langsung aja ngebuka inti pembicaraan kita. Kembali lagi mengudara. Gue seneng banget nih bisa menyapa kalian lagi. Kayaknya terlalu awal sih. Gue rekaman ini di hari Selasa, dan kalian mungkin bisa dengerinnya juga di hari Selasa juga. Padahal kita di malam minggu kemarin udah ketemuan. Tapi gak apa-apa, selama di rumah aja bikin gue jadi banyak topik. Dan sayang aja kalau misalkan topik itu terlewatkan tanpa ada output apa-apa. Lagi pula untungnya gue juga bisa ngebagi waktu kok antara nugas dan bikin konten. Gue seneng banget bisa ngobrol sama kalian lagi, ngebawain topik ini. Sebenarnya ini sama-sama ketidaksengajaan sih, karena waktu gue nge-post quotes di Instagram gue, Hello Bagas, itu banyak orang yang, "Kak, kok kenapa gak dijadiin podcast aja?" gitu. Terus gue mikir, wah iya juga ya, kenapa gak dijadiin podcast aja. Jadi mungkin sedikit dari gue untuk episode kali ini yang gue beri judul adalah perasaan tulus yang dianggap bercanda. Karena gue yakin yang ngalamin ini tuh gak sedikit orang, tapi mungkin banyak orang juga tapi gak mau speak up. Ya udah, yuk langsung aja sama-sama kita mulai kan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Sebelum kita sama-sama ke inti pembahasannya, gue pengen nanya ke kalian, gimana nih kabar kalian? Gue harap semoga di ujung sana, dimanapun kalian berada, di rumah, di kamar, di dalam kondisi apapun, kalian menjawab dalam hati, kabar baik. Semoga ya. Jujur aku bingung nih gimana sampein ke arah pembahasan utamanya. Mungkin karena obrolan kali ini begitu menyakitkan, sampai-sampai kata-kata pun bersembunyi untuk menjelaskan semuanya. Aku pernah sayang banget sama seseorang, pernah bergantung banget sama seseorang. Gak cuma seseorang yang kita suka, bahkan sampai ke seseorang teman. Dan juga berpegangan begitu kokoh kepada mereka, kepada orang lain yang bukan diri saya sendiri. Jujur, awalnya semua berjalan baik-baik aja. Sampai di pertengahan jalan, rasanya
Sikap dan sifatnya berubah, bahkan seperti orang yang sebelumnya tidak pernah saya kenal dan sebelumnya tidak pernah saya ketahui bahwa dia itu orang yang pernah atau orang yang sedang menjalani hubungan dengan saya. Dia yang berubah menjadi dingin. Dia yang bahkan tak lagi lembut dan hangat. Rasanya semua itu yang membuat aku mempertanyakan apa yang salah dengan hubungan ini. Akankah mungkin memang dari awal dia seseorang yang aku sayang itu sebenarnya tidak benar-benar berada di dalam cerita ini. Dia hanya memanfaatkan kehadiranku yang lugu dan polos. Terlalu banyak buang waktu dan tenaga, namun sadar bahwa langkahku dan langkahmu sama sekali tak berjalan ke arah yang sama, tak memiliki tujuan yang sama. Jujur itu ketakutan aku banget sih, ketika udah mencoba untuk sama-sama bareng tetapi nggak serak gitu loh. Jadi kayak buang-buang waktu juga kan. Rasanya menyakitkan dalam kondisi yang setengah hati masih ingin mencintai, tapi di satu hati yang lain tuh pengen buru-buru berlari buat pergi. Tapi mau lari atau mau pergi pun rasanya juga belum sepenuhnya mampu karena masih punya hati nurani yang belum tega. Sesekali masih mempertanyakan gimana ya dia kalau nggak ada aku nanti. Tapi aku sadar bahwa terlalu lama dan terlalu banyak berpikir membuat aku jadi semakin sakit, karena kan semakin memperlama dan memperpanjang masa aku bersama dia dan dikecewakan kan. Sakit tapi nggak melihat obatnya sama sekali. Aku cari obatnya di mana dan nggak pernah ketemu. Namun waktu itu semesta menjawab pertanyaanku. Ternyata obatnya ada di dalam diriku sendiri. Ada di dalam keputusanku yang akan kuambil nanti. Begitu kata semesta. Sayang dengan seseorang yang dari awal porsinya cukup timpang dan berbeda itu memang sangat teramat sulit sih. Kita akan selalu dipaksa untuk menyesuaikan dan mengerti keadaan dari dia. Padahal perasaan itu yang terus-menerus dibiarkan terlalu lama justru akan semakin berbahaya. Jadi tolong jangan pernah merasa kecil dalam suatu hubungan. Karena jikalau itu dibiarkan terjadi dan dibiarkan terlalu lama, nantinya semua akan tentang dia dong. Nggak ada tentang kamu. Nantinya semua keputusan akan berpusat ke dia dong. Nggak pernah ke kamu. Karena pasti dia bakalan ngancem. Gue pergi ya, gue tinggal ya. Ancaman-ancaman kayak gitu tuh yang secara nggak langsung ngebuat kita jadi mau melakukan apapun hanya untuk dia ada sama kita. Padahal kalau ditelisik kembali, apakah kehadirannya dia di samping kita benar-benar membuat kita bahagia? Kan enggak. Kan malah jadi alasan rasa sakit yang terus-menerus dirawat. Miris gak sih? Nanti semuanya akan terlalu berpusat ke dia. Dan nanti pada akhirnya berpengaruh ke porsi bahagia dia yang akan menjadi lebih banyak daripada kamu. Padahal kamu yang dari awal mengusahakan. Tapi kamu juga yang harus menanggung beban, harus lelah, dan harus capek sendiri. Tolong berhenti ya. Berhenti berkorban. Berhenti untuk menjadikan dirimu sendiri pelampiasan. Karena itu bahaya. Tolong diseimbangkan ya. Jangan ada yang paling dominan. Karena kalau kita bicara tentang cinta, bukan yang tentang paling, tapi harus saling. Dan untuk kamu yang sudah entah berada di mana, kuharap kamu tidak menyesal ya. Ya meskipun aku begitu percaya bahwa rasa bersalah itu akan terus menghantui bahkan menggentayangimu.
di setiap langkahmu pergi. Tolong juga jangan memintaku untuk kembali saat aku memilih pamit karena aku tak akan mau kembali. Karena kamu seperti mau tidak mau, seperti butuh tidak butuh. Dan aku mau-maunya seperti terjebak di antara spasi. Spasi yang kata orang-orang adalah simbol yang sangat melegakan. Namun kelegaan itu malah membuatku semakin terhimpit. Karena aku tidak tahu mau berjalan kemana. Karena aku tidak tahu di mana tujuan yang jelas. Karena aku tidak menemui siapa, seseorang pun yang bisa jadi pertolongan. Dan spasi itu hampir membunuh saya. Spasi yang kamu janjikan sebagai ruang tunggu. Spasi yang kamu janjikan sebagai ruangan yang sangat melegakan, tapi ternyata ruangan itu justru menghimpit saya. Gak enak banget ya. Jadi seseorang yang punya rasa sayangnya lebih banyak itu gak enak. Dan untuk kali ini saya jadi belajar bahwa jatuh cinta di awal ada baiknya memang tunggu waktu yang tepat saja. Tunggu sampai pada akhirnya dia juga cinta dan memiliki porsi yang sama. Dan untuk kamu yang selalu berjuang, untuk kamu yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi perasaan tulusmu itu masih dibercandakan. Hey, mau sampai kapan? Keputusan itu ada di tanganmu. Akan selalu ada di tanganmu. Entah kamu ingin melanjutkan atau entah kamu ingin berhenti. Saya yakin pasti kamu sudah mempunyai jawaban yang tepat. Hey, kamu bisa pergi kemanapun. Kamu bisa berlari kemanapun. Sejauh apapun. Dan sepanjang apapun jalur yang ingin kamu tempuh, kamu bisa kemana-mana. Untuk apa kamu stuck berdiri, duduk di sini, dan masih menunggu seseorang yang bahkan tidak mengerti arti kebahagiaan itu sebenarnya itu apa? Hey, kamu bisa ketemu dengan seseorang yang mungkin lebih baik. Hey, mungkin kamu bisa untuk berdamai dengan dirimu sendiri daripada kamu harus terus-menerus disakiti seperti ini. Hey, perasaan itu anugerah bukan? Perasaan itu adalah sesuatu yang indah, bukan kutukan. Jadi kalau misalnya dia tidak benar-benar bisa menghargai perasaanmu itu, hanya satu, tinggalin. Karena dia gak pantas buat kamu. Karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik, pantas mendapatkan rasa cinta yang sama. Bukan sebatas kasihan dan bukan sebatas rasa iba. Kamu akan menemukannya jikalau kamu berani untuk memutuskannya sekarang. Ingat, jangan buang-buang waktu. Masih banyak hal yang harus dituju. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari episode kali ini. Memang gak terlalu panjang, dan semoga bisa menjawab pertanyaan kalian yang mungkin sedang bimbang dengan problematika cinta dan perasaan yang cuma dianggap sebatas bahan candaan. Itu sih. Makasih banget udah mau dengerin episode kali ini. Semoga bisa ada manfaatnya dan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Maksudnya bisa ketemu lagi di malam minggu nanti. Jangan lupa untuk baca cerita Kapal Kertas di Wattpad Hello Bagas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Hello Bagas, dan jangan lupa juga untuk rekomendasikan podcast ini ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, atau ke siapapun itu. Udah mungkin itu aja, dan jangan lupa untuk beli buku Kita dan Waktu. Terima kasih udah mau dengerin. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.